Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat, bertemu kembali kita di Morning Market Call untuk hari Jumat tanggal 9 Mei 2025. Kita akan lihat pasar saham Amerika, saham-sahamnya dengan chartnya. Kadang-kadang kalau kita lihat sahamnya hijau ternyata ada opening gap up candlenya merah, kita harus cek dulu karena terkait sentimen, dan kita akan lihat berita pasar saham Indonesia serta uh, penutupan kemarin. Jadi kita akan persiapkan untuk pembukaan hari ini ya. Berikut ini adalah market Amerika. Kita lihat untuk saham-saham berkapital besarnya umumnya hijau ya. Microsoft hijau, Google hijau, Apple hijau, Amazon hijau ya, JP Morgan hijau, Tesla ini besar Bapak Ibu, alhamdulillah ya. Nah, ini kalau kita lihat beritanya ya. Beritanya kemarin itu Presiden Donald Trump, Presiden Amerika Serikat mengumumkan deal ya dengan UK ya, Inggris Raya, Britania. Setelah kemarin Indonesia juga mungkin berhasil, ada pengumuman bahwa Indonesia pemerintah boleh membeli barang-barang yang TKDN-nya 25% kalau nggak salah ya, karena itu menjadi masalah bagi Amerika. Jadi kalau barang-barang Amerika yang banyak TKD-nya terlalu rendah ya, terlalu tinggi TKD-nya, barang Indonesia tidak bisa, Amerika tidak bersaing. Itu sama dengan tarif ya, itu barrier namanya. Nah, dengan ada pengumuman itu, pelaku market di Amerika merasa ini tensinya mulai merendah ya, sedang menunggu pembincangan dengan Cina. Kalau nggak salah di Swiss atau apa, nanti mereka akan bicara. Paling nggak satu-satu selesai, terus kalau itu terjadi, apa keputusannya, ya mungkin market melihat ini tinggal Cina jadi yang beratnya ini. Kalau dengan yang lain-lainnya sudah selesai. Jadi bukan berarti sudah dicabut. Selama ini ada penundaan dan tensinya jadi melemah ya, tidak terlalu mengkhawatirkan. Karena yang lainnya tidak ada sentimen lainnya. Udah laporan keuangan sudah keluar. Terus ada juga Trump berbicara tentang menaikkan tarif untuk orang-orang kaya ya. Jadi ini juga nanti jadi konsiderasi seberapa besar mereka menyebabkan orang-orang kaya di Amerika ini sakit kepala ya. Jadi banyak yang kabur-kabur nanti gitu. Kalau dulu Donald Trump pajaknya dipangkas, marketnya naik. Nah ini nggak tahu kalau pajaknya ditingkatkan, bagaimana responnya. Untuk pasar saham Indonesia, cadangan devisanya turun Bapak Ibu ya dibanding sebelumnya. Bulan April 152 miliar US dollar ya. Jadi ini termasuk tetap tinggi sebenarnya, cuman turun. Jadi artinya sebelumnya neraca dagangnya meningkat, mungkin ini indikasinya akan melemah. Indikasi ya baru. Lalu kemarin ada pengumuman untuk ini Bapak Ibu, liquidity provider. Jadi nanti saya capture ini ya apa informasinya. Kalau mau dibilang bandar ya bandar legal lah. Artinya ada saham-saham yang liquidity-nya rendah, sahamnya mungkin termasuk dalam suatu list yang memang harusnya dia transaksinya tinggi. Ini ada dibuat bandar legalnya. Jadi kalau bahasanya, oh ini bukan bandar, ya sama, liquidity provider dia yang mengatur. Ke dalam Wyckoff itu dia sebagai strong hand ya. Jadi kalau bahasa Indonesianya ya bebas-bebas aja, mau bandar kayak mau apa. Tapi kalau di Wyckoff itu yang melakukan liquidity provider itu strong hand. Jadi ini dibuat resmi hingga kalau ada yang nakal-nakal kedetek ya. Lalu sentimen lainnya Bapak Ibu kita harus perhatikan earning, dividen, dan buyback ya. Ada informasi buyback dari beberapa itu harus diperhatikan juga karena itu menjadi sentimen, dividen juga, earning juga kalau masih ada. Mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melihat pasar saham Amerika dan indeks kita.
Kita sekarang sudah masuk ke pasar ke Telegram botnya. Kita akan lihat pasar saham mereka. Pertama dengan Dow Jones dulu, VPA, DJIA. Kita lihat dulu volume price-nya dengan Dow Jones Index. Dow Jones-nya ditutup putih, hijau ya, Bapak Ibu. Ada opening gap up, dia sempat turun dulu, baru dia naik, tapi kemudian supply masuk. Volumenya sebenarnya bagus ini Bapak Ibu. Kalau mau volume climax up, dia kuat demand-nya ya, kaki seperti ini, karena didorong oleh sentimen tadi yang saya sampaikan tentang perbincangan tarif dengan UK. Kita lihat speedonya nih. Speedonya ini apakah tidak berjalan dengan baik? Oh, kayaknya tidak berjalan baik, Pak. Nanti ini coba saya update dulu ya. Setelah ini saya update. Lalu kita cek dengan VPA, AAPL, tadi hijau ya, tapi yang paling besar tadi Tesla. Nanti kita lihat Tesla. Apple ditutup dia hijau, tapi kalau kita lihat candle di sini merah ya, karena ada opening gap aja. Hal-hal seperti ini kita perhatikan. Artinya ini dia sempat naik, demand greedy, terus supply-nya masuk ya. Ya, kita lihat VPA AMZN. Kalau Amazon, ya Amazon ditutup positif, dia naik. Berarti ini memang demand-nya greedy ya. Kalau kita cek speedometernya, mudah-mudahan dia naik juga nih. Opening gap up dan ditutup hijau. Ini speedo Amazon ada nggak ya? Atau tidak berjalan algoritmanya? Speedo AMZN. Oh ya, tanggal 7 ya. Sekarang udah tanggal ini. Kemarin berarti sempat mati nih algoritmanya. Oke. Sekarang kita lihat VPA. Sebentar ya. MSFT. Kita lihat Microsoft. Oh, Microsoft ini bahaya ya Bapak Ibu, kalau dari pattern ya di atas ada supply, pasti dia naik atas, opening gap tetap itu positif, tapi ini gapnya ya. Gapnya ini besar sekali. VPA. Saya lupa ini Google itu GOOG atau GOGL. VPA GO. Oh enggak ada. GOGL. Harusnya Google ini ada ya. Kita lihat VPA GPM. GPM hijau kelihatan di bawah itu. VPA GPM. JPFA bahasa saham Indonesia. JP Morgan tetap positif ya Bapak Ibu, naik ini rentan untuk turun Bapak Ibu. Oke, kita lihat VPA Nvidia. Oh, Nvidia dia ditutup positif, tapi candlenya merah nih karena ada opening gap up. Jadi memang kalau kita lihat kemarin itu berarti euforianya cukup signifikan kalau kita baca sesuatu. Kita lihat BRKB, VPA BRKB. Berkshire Hathaway ya, yang B-nya. Ya, dia merah Bapak Ibu. Dia merah. Terus kita lihat dengan VPA TSLA, Tesla. Ya, udah 9 menit ya. Tesla naik 3%, walaupun tinggi dia ada gap sedikit. Oke. Dia tutup positif ya. Jadi deal dengan kalau dia luar negeri kalau bagus memang mendorong penjualan mobil Tesla nih. Opening volumenya bagus Bapak Ibu, mau dibilang ledakan volume juga iya. Mudah-mudahan dia naik ke atas lah ini. Jadi sebenarnya dia low
high, high low, higher high, high low, mudah-mudahan higher high ya. Ini tinggal menunggu dia berhasil close di atas upper down cian ini. Kalau kita lihat VPA, ExxonMobil, opening gap up ditutup positif. Kita lihat dengan VPA, JNJ, Johnson & Johnson, Walmart nanti juga, Costco, satu lagi ya JNJ, Johnson & Johnson, merah ya, tapi dia kita lihat VPA, WMT, Walmart dia crawling, Bapak Ibu, crawling that's upper downtian, boom ya, jatuh ya. Jadi nanti kalau tunggu mid downtian nih. Karena ada target gap yang di atas belum tutup. Kita lihat VPA temannya Costco. Apakah merah juga? Ya, merah juga. Oh, ini tutup hijau nih, Bapak Ibu, karena dia opening gap up, tapi candlenya merah. Ada opening gap up ya. Itu saja saya rasa Bapak Ibu untuk pasar saham Amerika. Nanti saya akan cek speedometernya ini. Kita akan lihat composite, VPA composite. Kemarin sudah ini ya, dia ada yang bertanya, Pak, kok Pak bilang speedometer sudah ekstrim, kok nggak turun jatuh-jatuh? Ya akhirnya jatuh kan gitu. Jadi memang indikator itu tidak langsung pasti Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat speedometer, dia akan turun. Kalau udah ekstrim, dia akan tunggu 2 atau 3 hari. Nah, sekarang dia merah. Candle merah ini sinyalnya effortless fall bullish bearish sign. Dia harus divalidasi oleh satu candle merah lagi ya. Nah, ini ada gap. Jadi sabar-sabar saja lah. Soalnya apa? Price discount everything, volume validate. Spreadnya besar, volumenya tinggi. Nah, itu valid itu ya. Valid ini jatuhannya. Jadi tunggu agak jauh ke bawah. Kita lihat speedo composite. Bagaimana speedonya? Ya, dia sudah rilis ya karena turunnya dalam. Cuman kalau besok ya gini, ya dia sudah tidak ekstrim lagi akibat kemarin gridnya sudah rilis, supply-nya sudah masuk. Tetapi kita tunggu satu candle untuk validasi. Oke ya, Bapak Ibu. Ini hari Jumat karena kita butuh weekly-nya. Oke, itu saya yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Pesan saya rajin-rajin berlatih membaca market, lihat sentimen Amerika, lihat nanti jam 8:30 sampai jam sebelum pembukaan, lihat pembukaan pasar Asia ya itu. Sampai bertemu lagi, jangan lupa subscribe ke channel YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.